Mata minus pada dewasa mungkin sudah sering dijumpai, tapi mata minus pada anak ini membawa sebuah concern atau perhatian khusus karena anak-anak ini masih mengalami perkembangan penglihatan yang belum selesai. Ketika masih berkembang penglihatannya, ternyata ada gangguan berupa mata minus. Nah, ini yang kita harus waspadai karena dampaknya tentunya lebih serius daripada ketika mata minus ini terjadi di atas usia 20 tahun. Mengapa? Karena organ-organ matanya masih mengalami pertumbuhan sehingga minus mata yang ada pada anak-anak ini ada kecenderungan untuk berkembang, bertambah terus untuk powernya ya. Jadi tambah tebal terus kacamatanya. Dan ini tentu saja tidak hanya berhubungan dengan kosmetika, misalnya anak itu kok kacamatanya tebal banget, nggak hanya berhubungan dengan itu, tapi juga berdampak mempengaruhi fungsi daripada organ-organ mata yang lain, termasuk retinanya, saraf mata, ada kecenderungan untuk menjadi glaukoma, terjadi gangguan penglihatan yang permanen. Nah, itu yang kita harus waspadai. Dan ini di sini kita memberikan materi mengenai apa saja sih faktor resiko pada anak-anak yang bisa kiranya dimodifikasi agar anak kita tercegah dari mata minus pada anak, atau kalaupun anak kita sudah mengalami mata minus, dihambat jangan sampai tambah naik terus minusnya gitu nih Bu. Peran orang tua sangat tinggi sekali dalam hal mencegah perburukan daripada mata minus pada anak ini, ataupun juga mencegah agar anaknya jangan sampai minus. Nah, seperti itu. Jadi ada dua faktor resiko yang dialami oleh anak-anak dalam anak-anak yang mengalami mata minus ini. Ada faktor-faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi. Misalnya memang orang tuanya minus juga. Nah, ada faktor keturunan. Nah, jadi faktor yang tidak bisa dimodifikasi ya memang faktor keturunan, karena salah satu orang tua mengalami minus, maka ada kemungkinan putra-putrinya 3 kali lipat kemungkinannya lebih besar untuk mengalami minus daripada kedua orang tua yang tidak ada minusnya. Kemudian itu kalau salah satu. Kalau kedua-duanya mempunyai mata minus pada ayah dan ibu, maka kemungkinan itu jadi meningkat hingga 6-7 kali lipat lebih besar daripada yang orang tuanya tidak menggunakan kacamata minus. Ada lagi faktor yang tidak bisa kita ubah juga, yaitu penambahan tinggi badan. Nah, ini mungkin yang baru diketahui dari riset-riset terakhir, karena kan memang mata minus pada anak ini memburuknya atau meningkatnya itu setelah kondisi pandemi yang dimana banyak terjadi screen time yang berlebihan, baik memang dari metode belajar saat itu memang harus daring, betul, dan juga tidak terlalu banyak kesempatan untuk beraktivitas luar karena kita harus berada di dalam rumah ketika masa pandemi itu adalah faktor-faktor yang meningkatkan juga resiko daripada mata minus. Nah, di sini dari setelah pandemi itu timbul riset-riset terbaru sehingga bisa menemukan informasi bahwa penambahan tinggi badan anak ini juga bisa beresiko untuk meningkatkan minus pada mata anak ini. Nggak bisa kita modifikasi, masa anaknya nggak boleh tinggi. Jadi itu juga pertumbuhan. Itu juga berpengaruh pada pertumbuhan anak ya. Iya, pertumbuhan anak. Iya, anak tumbuh. tumbuh, badannya tambah tinggi. Ternyata kalau makanya itu tadi saya bilang mata minusnya terjadinya di saat anak-anak masih pertumbuhan. Jadi kalau anaknya tambah tinggi, hati-hati ada resiko untuk meningkatnya minus ini apabila tidak dikompensasikan dengan membiarkan anak-anak ini beraktivitas di luar. Coba diarahkan untuk mungkin berolahraga di luar, bermain di luar,
Sekarang kebanyakannya kan di depan layar terus, lihat deket lama, kayak baca yang tidak pernah istirahat, lihat HP yang nggak pernah istirahat. Nah itu harus diatur jam-jamnya. Nah ini tuh adalah termasuk faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Kalau sudah terlalu lama di HP, tolong diberi jarak setiap 30 menit istirahatkan matanya. Suruh berhenti, nah, seperti itu. Kemudian diberi kesempatan, idealnya memang setiap hari anak ini ada aktivitas di luar. Mungkin sepulang sekolah, istirahat sebentar, bersepeda sebentar, atau bermain bola. Pokoknya dia di luar, sehingga matanya juga tidak melulu melihat ke dekat terus, tidak melulu berakomodasi. Saya punya tips khusus untuk supaya tidak perlu bawa garisan kemana-mana. Jadi cukup mengarahkan alat gambar ataupun buku ataupun HP itu dengan menempatkannya sejauh di mana posisi tangan itu berbentuk huruf L, Bu. Nah, seperti itu, siku-siku ya. Sudah sepanjang kira-kira 30 Iya, kurang cm lebihnya gitu 30 sampai 40 cm. Memang kalau di jurnal-jurnal barat kita mengenalnya dengan elbow rules atau aturan dari siku. Nah, sikunya itu harus membentuk siku-siku, iya, seperti itu. Dokter, apa sih penyebab mata minus pada anak? Apakah pola makan juga memengaruhi penyebab mata minus? Yang paling utama memang faktor keturunan itu tadi, karena menentukan bentuk daripada mata anaknya ini. Tapi ini kalah kok dengan faktor yang bisa diatur tadi. Artinya walaupun ada keturunan, kalau dia ngaturnya bagus, jarak bacanya diperhatikan, jarak beraktivitasnya diperhatikan, tetap melakukan aktivitas luar ruangan, berolahraga dan lain-lain, itu akan tidak timbul tidak faktor keturunannya ini akan kalah karena dia menerapkan kebiasaan yang baik untuk matanya, seperti itu. Adapun pola makan memang betul, jadi yang mengandung beta karotin atau vitamin A, gampangannya memang sayur buah yang berwarna kuning seperti papaya, jeruk, wortel, tomat. Ada penelitian juga apa ya namanya itu, kalau kita menyebutnya mungkin labu kuning atau yang diolah itu loh. Ya, labu kuning nggih, waluh nggih. Waluh kuning itu lebih banyak vitamin A-nya daripada wortel. Gitu ya. Nah, Itu jadi dikukus aja biasanya. dikukus aja sudah enak karena manis kan, anak-anak lebih suka mungkin daripada wortel. Kakinya tambah besar, badannya tambah tinggi. Nah, dengan berinteraksi dengan sinar matahari, otak itu kayak ngasih info. Ada zat khusus yang keluar untuk menghambat supaya minusnya enggak tambah naik. Dokter, apakah pola tidur juga memengaruhi kesehatan mata? Mata minus pada anak ini juga sangat terpengaruh dengan pola tidur, atau lebih tepatnya adalah jam memulai tidurnya. Jadi anak-anak, kalau saya lihat dari pasien-pasien ini ada juga yang ya cukup banyak juga yang tidurnya di atas jam 10 malam. Bahkan ada yang sampai jam 11. Ya mungkin terkait juga dengan tugas-tugas di sekolah atau yang atau bermain atau mungkin tugas ya, kita tidak tahu, tapi mereka cukup tahan itu untuk apa ya istilahnya, tidurnya itu tidak cepat gitu, tidak awal. Sementara diketahui memang ada hubungan juga dengan hormon-hormon yang mempengaruhi juga pertumbuhan bola mata itu tadi, nimbul. Jadi kita selain memang anak-anak ini jam tidurnya masih perlu sekitar antara 6 sampai 7 jam minimal, jam memulai tidurnya itu juga penting, jangan sampai jangan sampai di atas jam 10. Mungkin idealnya jam 9 ini sudah memulai tidur supaya hormon-hormonnya tidak terganggu ketika bekerja saat anaknya tidur, seperti itu. Dokter,
Apakah ada vitamin yang bisa dikonsumsi untuk mengurangi minus pada mata? Vitamin ini fungsinya untuk menyehatkan organ mata. Kalau mengerem itu tadi pertumbuhan itu tidak bisa karena ini bentuk mata. Jadi lebih ke arah menyehatkan mungkin organ lensanya, organ retinanya, nah seperti itu. Memang yang mengandung beta karotin yang tadi kita sudah sebutkan, Iya. yang berwarna kuning, ya berwarna kuning, baik buah maupun sayur. Dikatakan juga sayuran yang sayuran berupa daun yang hijau seperti misalnya bayam itu juga mengandung beta karotin juga. Seperti itu. Tapi fungsinya untuk menyehatkan organ mata ya kalau misalnya untuk saya tak makan bayam sekian kilo untuk minusnya nggak naik itu juga harus diupayakan dengan cara-cara lain, mengurangi HP, memperbaiki cara baca, bermain di luar, nah seperti itu. Jadi memang pemeriksaan mata anak ini dilakukan ada atau tidak ada gejala. Itu sejak umur 6 bulan bahkan. 6 bulan sampai 1 tahun. Jangan nunggu anaknya bisa baca angka. Jangan nunggu anaknya bisa baca huruf. Sedini mungkin 6 bulan sampai 1 tahun sudah bisa terdeteksi. Jangan khawatir, ada pemeriksaan yang membuat dokter bisa mengetahui apakah selain organ matanya sehat, juga bagaimana fungsi dari penglihatannya, dan juga apakah ada minus silinder itu yang sudah mulai muncul. Nah seperti itu. 6 bulan sampai 1 tahun kondisinya aman itu, kemudian di umur 3 tahun kalau kondisinya aman di umur 5 tahun.